Mas Bayu ini sebenarnya seorang pria pejuang yang penuh semangat. Perjuangan pencari nafkah untuk keluarganya. Tidak ada kata lelah atau malas dalam kamus hidupnya. Hujan panas baginya bukanlah suatu halangan untuk tetap melangkahkan kakinya. Namun kegigihan serta keulatan dalam pekerjaannya tidak pernah menghasilkan pendapatan yang memuaskan. Apalagi pabrik pembuatan batako, paving block, dan bis atau saluran air semakin tersisih dan tergerus oleh zaman. Iya, sejak perusahaan besar mengeluarkan bata ringan atau herbal dan tukang-tukang lebih suka dengan cara kerja sistem cetak plesteran di tempat, batako dan paving pun akhirnya hampir bangkrut. Dan untuk yang masih bertahan itu pun seperti jalan di tempat saja. Tapi apa yang harus Bayu lakukan selain menerima keadaan? Ia tetap bekerja dengan pendapatan yang dapat minim hanya berkisar antara Rp70.000 saja. Itu pun jika pabrik kebetulan ada order. Namun jika sepi, Bayu hanya merenung di rumah sambil melihat wajah istrinya. Nama istri Bayu adalah Rahayu. Bayu tidak dapat menyalahkan istrinya, karena sebenarnya Rahayu adalah perempuan hebat, mau menerima apapun yang diberikan oleh Bayu. Namun keadaan memang tidak harus tetap seperti dulu, sebelum ia memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Ya, aku sih bisa menerima saja, berapapun rezeki yang Mas dapatkan. Tapi masalahnya, kebutuhan kita makin hari semakin bertambah besar. Mas tahu berapa harga beras per liter? Berapa harga minyak goreng? Dan harga bumbu dapur pun sekarang semakin mahal. Belum lagi berapa harga susu untuk Amirah. Dan berapa uang jajan Jannah untuk bekal sekolah. Mas tahu dari mana aku bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari? Enggak kan? Aku terpaksa pinjam sana-sini. Tetangga kiri dan kanan aku hutangi. Sebab untuk meminta tolong bantuan orang tuaku terus-terusan aku malu, Mas. Begitu pendapat istrinya. Iya, aku tahu itu. Apalagi sekarang aku sudah jarang kerja. Aku bingung mau kerja apa dan di mana. Sedangkan aku hanya punya keahlian membuat batako dan paving saja. Jawab Bayu. Apa tidak sebaiknya Mas mencoba mencari teman yang bekerja di proyek saja, Mas? Katanya sih gaji proyek itu lumayan besar. Apalagi kalau sampai ada kerja lemburan segala, Mas. Ucap Rahayu. Bayu manggut-manggut saja mendengar saran istrinya. Mungkin nanti atau besok ia akan menanyakan teman yang bekerja di proyek. Siapa tahu ia bisa ikut bekerja. Kalau di tempat aku sih kayaknya tidak bisa, Bay. Soalnya proyek kecil, orangnya sudah cukup dan sebentar lagi selesai. Tapi nanti ya, aku mau hubungin teman aku yang ada di Palembang kapan dia balik. Soalnya setiap dia pulang pasti ngajak orang. Di sana proyek raksasa, Bay, dan enggak akan selesai dalam waktu 10 tahun. Gimana? Kamu siap bekerja di sana? Yang berarti harus jauh dari keluarga. Ucap temannya. Enggak apa-apa, Jay. Ini juga demi keluarga aku. Ya sudah, terima kasih atas infonya. Maaf kalau aku ganggu waktu istirahat kamu ya. Ucap Bayu. Kok kamu buru-buru? Santailah, bini aku lagi bikin kopi. Masa kamu mau pergi begitu saja? Mubazir tahu itu kopinya. Jay menahan kepergian Bayu. Ia malah menyuruh istrinya untuk membelikan 2 bungkus rokok. 1 untuknya dan sebungkus lagi buat Bayu. Mereka akhirnya menghabiskan waktu sore dengan bertukar pengalaman sebagai sesama pekerja. Sepulangnya dari rumah Jay, hari sudah gelap. Apalagi cuaca juga sedang tidak cerah. Mendung hitam menggantung di langit. Dan benar saja, tak lama kemudian gerimis kecil mulai jatuh. Rumah Bayu memang sudah tidak jauh lagi. Namun jika ia memaksakan diri untuk terus berjalan, niscaya akan basah kuyup karena hujan mulai turun dengan deras. Tak ada tempat untuk berlindung di sana. Bayu hanya melihat tembok bata merah dengan ukuran bata yang besar dan tidak normal berdiri mengelilingi sebidang tanah yang luasnya hampir sama dengan lapangan sepak bola. Bayu pernah mendengar cerita atau dongeng dari orang tua terdahulu bahwa di bagian dalam sana pernah ada sebuah rumah yang terpaksa ditinggal penghuninya. Karena pada saat mereka terbangun sekitar pukul 4 dini hari, rumah mereka sudah dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari bata merah berukuran besar. Berbeda dengan bata zaman sekarang, tembok itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2 meteran saja. Pemilik rumah merasa aneh dan janggal. Padahal sebelum mereka tidur belum ada tembok itu. Memang mereka mendengar suara agak ribut, tapi mereka mengira itu para pekerja yang lembur malam di sungai tempat penggilingan batu. Untuk beberapa hari, mereka masih bertahan untuk tetap tinggal di rumah yang memang hanya satu-satunya yang mereka punya. Tapi setelah beberapa malam berikutnya, mereka selalu bermimpi didatangi makhluk-makhluk menyeramkan.
dan meminta agar mereka meninggalkan tempat itu. Akhirnya, atas kesepakatan warga, mereka pun dibuatkan sebuah rumah di luar tembok itu. Bayu bernaung di sebuah pohon waru yang agak condong. Ia juga pernah mendengar tentang pohon waru yang angker ini, yang katanya sering dijadikan tempat nongkrongnya para kuntilanak. Sesekali, Bayu melongok ke dalam sana, dan benar, ia melihat sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari gapura itu atau pintu masuk di tembok keliling itu. Hujan semakin deras, dan tak ada pilihan lain bagi Bayu selain masuk ke dalam dan bernaung di rumah yang nampaknya menyeramkan. Bayu berpikir jika ia memaksakan diri hujan-hujanan nanti jatuh sakit, dan kalau ia sakit ia tak bisa bekerja. Bayu menahan dingin, tubuhnya agak menggigil, dan matanya memandang ke sekitar yang hanya dipenuhi pepohonan besar dengan dahan dan cabang serta ranting yang menjuntai, melambai bagikan tangan-tangan raksasa yang sedang menari. Sesekali cahaya kilat menerangi tempat itu, dan Bayu melihat seperti banyak bulu-bulu hitam yang tersebar. Bayu pun penasaran. Ia mengambil satu bulu yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia perhatikan bulu berwarna hitam yang mirip dengan bulu seekor burung. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Bersamaan dengan itu, hujan pun reda. Bayu segera beranjak untuk meninggalkan tempat itu. "Hai, kau kapan jual sate gagak itu?" Sebuah suara dengan nada besar dan serak menghentikan langkahnya. Bayu mencari-cari sumber suara tadi, dan dalam kerembangan hari yang telah gelap, ia melihat satu sosok hitam besar yang tengah memandangnya dengan matanya yang berwarna merah. Perasaan takut bercampur heran menjadi satu. Takut demi melihat sosok seperti raksasa berbulu hitam dengan telinga panjang hingga menyentuh bahu. Namun, ia penasaran dengan pertanyaan makhluk tadi. Bayu berusaha menekan rasa takutnya sebisa mungkin. "Bukan, aku hanya menumpang berteduh karena hujan," jawab Bayu seadanya. "Hahaha, berarti pedagang sate gagak itu sudah kaya, dan dia tidak mau lagi datang kemari. Maukah kau menggantikannya?" tanya makhluk itu lagi. Maksudnya aku belum mengerti," ucap Bayu. "Menggantikan menjadi pedagang sate gagak. Kami semua yang ada di sini sudah lama tidak menikmatinya. Kau akan kami bayar mahal untuk tiap tusuknya. Berapapun yang kau minta, pasti kami bayar," ucap makhluk itu. Tapi aku belum pernah menjual sate gagak. Bagaimana caranya pun aku belum tahu," jawab Bayu. "Gampang. Kau tinggal menangkap burung gagak sebanyak mungkin. Lalu kau datang ke tempat ini tepat tengah malam, membawa sate yang sudah kau tusuk, lalu membakarnya di sini. Mudah kan? Dan kau akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Bahkan bisa kaya dalam sekejap. Bagaimana?" Iya, baik. Jika memang aku bisa kaya. Dan terima kasih atas petunjuknya." Bayu pun meninggalkan tempat yang semula ia anggap angker itu, dan sekarang ia bayangkan sebagai ladang mencari harta yang tersembunyi. Sesampainya di rumah, istrinya menyambutnya dengan raut wajah yang muram. "Bagaimana, Mas? Apa ada teman yang bisa mengajak kerja?" tanya istrinya penuh harap. "Ada, hanya saja dia masih di Palembang. Aku pasti bisa ikut sama dia, yang setiap pulang pasti mencari tukang. Tapi itu nanti menunggu dia pulang. Mungkin bulan depan." "Mas, hutangku di warung sudah numpuk, Mas. Aku malu jika sampai di stop nggak boleh ngambil lagi. Terus kapan kita bisa bayar hutang sama tetangga? Ya walaupun memang mereka tidak menagih, tapi tetap saja, Mas, aku tidak enak, Mas," ucap Rahayu kepada Bayu. "Yang sabar ya, aku juga nggak mau kita hidup selalu dalam kekurangan. Aku ingin hidup seperti orang lain, yang selalu tertawa dan gembira. Tidak seperti kita yang setiap kali berpikir dari itu ke itu saja," jawab Bayu. Meski ia berbicara dengan istrinya, namun pikirannya Bayu masih ingat akan kata-kata sosok penghuni tembok besar sore tadi. Bayu merasa ini adalah kesempatan yang baik yang harus ia manfaatkan. Toh makhluk itu mengatakan membeli, berarti ia bukan melakukan pesugihan. Tapi di mana dia bisa mendapatkan burung gagak, apalagi dalam jumlah yang banyak? Tapi tunggu, rasanya ia tahu tempat itu. Iya, benar. Dulu, waktu ia masih mengontrak di kawasan Cengkareng, banyak rawa-rawa dan masih banyak lahan yang sudah tak terpakai untuk pertanian. Tapi Bayu belum bisa memastikan apakah di sana masih seperti dulu. Dulu, Bayu sering melihat banyak burung berwarna putih yang menghinggapi punggung kerbau. Orang bilang burung kuntul yang sedang mencari kutu di kulit kerbau. Apa di sana ada juga burung gagak?
Bayu tidak boleh membuang waktu untuk hal seperti ini. Bayangan uang yang bertumbuk jika ia bisa mendapatkan burung gagak sudah menari-nari di depan matanya. Mungkin ini sudah menjadi jalan hidupnya. Ketika Bayu dengan bersusah payah mencari tempat yang dulu sering ia lewati, akhirnya ketemu juga. Dan bukan main senangnya Bayu demi melihat puluhan ekor burung gagak tengah mematuk-matuk tanah basah mencari cacing. Tapi tak mungkin ia menangkap burung-burung itu dengan tangan. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminjam uang kepada teman untuk membeli jaring dan umpan. Keesokan harinya, Bayu kembali ke tempat itu untuk menebar jaring, dan ia taburi umpan di atasnya. Tak berapa lama berselang, yang ia tunggu akhirnya datang juga. Puluhan ekor gagak dengan suaranya yang serak hinggap di atas jaring yang ia tebarkan. Mereka dengan rakus memakan umpannya. Setelah umpan habis, mereka bermaksud kembali terbang. Namun, cakar-cakar mereka tersangkut jaring dan tak bisa mereka tarik keluar. Dan dengan mudahnya, Bayu mengambil burung-burung itu yang kemudian ia masukkan ke dalam karung. Sampai di rumah, istrinya pun heran melihat suaminya membawa karung dan jaring. Apalagi setelah melihat burung-burung yang berbulu hitam. "Untuk apa burung-burung itu, Mas? Burung itu nampak menakutkan, seperti burungnya tukang sihir." Ucap Rahayu kepada Bayu. Istrinya berkata benar. Memang, menurut cerita burung jenis ini banyak dipelihara oleh orang-orang yang berilmu hitam, seperti dukun dan cerita para penyihir. Tapi itu hanya cerita. "Aku akan menjualnya nanti," jawab Bayu. "Apa ada yang mau beli, Mas?" tanya Rahayu. "Tentu ada. Dan kamu jangan sampai membocorkan rahasia ini dengan berkata pada siapapun," ucap Bayu. Seekor demi seekor, Bayu menyembelih hewan-hewan bersayap itu, kemudian menusuk membentuk sate. Mencari arang memang agak susah juga, maka ia membeli batok kelapa sebagai penggantinya. Setelah waktu tengah malam hampir tiba, Bayu pun mendatangi lokasi kemarin, tempat di mana ia berteduh dan mendapat tawaran yang menggiurkan. Rasa takut tentu ada, namun ia harus menepis semua itu demi mengingat apa yang bakal ia dapat. Jika ini memang benar, kenapa dia harus bekerja jauh hingga menyeberangi pulau yang hasilnya belum tentu sesuai apa yang ia pikirkan? Tepat di tengah-tengah lahan kosong yang dipenuhi pohon besar serta berdaun lebat, Bayu mulai memasang pemanggang sate. Batok kelapa kering mulai membara setelah ia kipas-kipas. Beberapa ekor burung gagak yang sudah ia tusuk mulai ditaruh di atas pemanggangan. Aroma bau harum daging terbakar pun mulai menebar, memenuhi lahan kosong tersebut. "Sate, sate, sate gagak!" teriak Bayu untuk memanggil para penghuni tempat ini. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, "Akhirnya kau datang juga. Aku pesan. Kalau banyak, aku juga mau yang banyak. Bagi rata saja." Suara-suara makhluk itu yang belum terlihat wujudnya sudah terdengar riuh. Dan Bayu benar-benar terkejut demi melihat bentuk-bentuk makhluk yang baru saja turun dari atas pepohonan. Makhluk tinggi besar dan berbulu hitam itu yang kemarin ia lihat lebih dulu mendekat. Disusul wujud perempuan berambut gimbal, berpakaian serba putih namun kotor. Setelah itu, makhluk yang terlihat seperti manusia, namun tingginya mencapai 3 meter, tanpa mengenakan pakaian, dan beberapa makhluk lain dengan kepala gundul, licin, mengkilap dan bertaring. Mereka tidak saling berebut, bahkan rela menunggu Bayu membakar daging-daging burung hingga selesai. "Berapa yang kau minta untuk 5 tusuk sate yang aku pesan?" tanya makhluk pertama, sembari menciumi aroma sate yang ada di tangannya. "Ini 1 juta, jawab Bayu asal. "Terlalu mahal. Aku biasa membeli 700.000. Tapi tidak apa-apa, asal kau tetap berjualan, setidaknya setiap malam Jumat." Dan makhluk yang lain pun ikut bertanya. Mereka membayar sesuai dengan permintaan Bayu, dan mereka berjanji akan berani membayar mahal dan bonus jika ia bisa berjualan setiap malam. Uang kertas yang masih baru dengan nominal 100.000 rupiah terlihat menumpuk di hadapannya. Makhluk-makhluk itu tertawa, pergi dengan membawa sate yang Bayu buat dari daun pisang. Sepertinya mereka sangat puas dengan pelayanan Bayu. Tanpa menghitung jumlah uang yang ia dapat dari hasil menjual sate gagak, dan atas kepuasan makhluk-makhluk penghuni lahan kosong di balik tembok itu, Bayu memasukkannya ke dalam kantung jari berwarna hitam yang memang sudah dipersiapkan. Menjelang dini hari, Bayu baru pulang ke rumah, karena setidaknya
ia tidak mau ada seorang pun yang melihatnya. Bayu tidak ingin mendapat pertanyaan dari tetangga tentang apa yang telah ia lakukan. Sebab jika mereka bertanya, dia harus menjawab apa? Haruskah Bayu jujur dengan mengatakan berdagang sate gagak di tengah lahan kosong yang penghuninya makhluk-makhluk tak kasat mata alias makhluk gaib? Tentu saja mereka akan menganggap Bayu kurang waras atau yang berpandangan negatif jika tengah menjalani ritual pesugihan sate gagak. Mas, dengan sekali berjualan di tengah malam dan waktu yang sebentar, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Bagaimana ceritanya, Mas? Tanya istrinya sembari merapikan uang dan menghitungnya. Sudah, susah menjelaskannya. Sudah terima saja dan simpan uang ini. Bukankah kamu ingin hidup kita lebih baik? Iya, Mas. Dengan penghasilan kamu seperti ini, aku rasa kita tidak akan menjadi orang yang susah lagi. Dan besok aku akan membayar semua hutang-hutangku hingga lunas. Aku ingin hidup tanpa beban, Mas. Terlepas dari himpitan ekonomi yang membelenggu ruang gerak kita, langkah kita seakan selalu diawasi dan dicurigai, dan anak-anak kita pun seringkali dikucilkan dari pergaulannya, ucap istrinya. Dan jika aku bisa mencari burung gagak setiap hari, bukan tidak mungkin kita akan kaya mendadak dalam hitungan bulan saja. Tapi kemana aku harus mencarinya? Tanya Bayu kepada istrinya. Mungkin Mas harus menelusuri dari kampung ke kampung, Mas. Atau jika perlu harus keluar kota. Iya, memang harus begitu. Tapi itu berarti aku tidak bisa berjualan setiap hari. Ya nggak apa-apa juga sih. Sebab pembelinya juga tahu kalau mencari burung gagak bukanlah hal yang mudah. Dan ia berharap aku bisa datang paling tidak setiap malam Jumat. Itu katanya, ucap Bayu. Oh, berarti Mas harus setiap hari mencari di mana bisa mendapatkan burung itu, agar jangan sampai melebihi malam Jumat yang akan datang. Aku khawatir mereka tidak mau lagi membeli sate kamu, Mas, ucap Rahayu. Iya, aku akan terus berusaha mencari di mana dan kemanapun. Semua demi keluarga kita, jawab Bayu. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Bayu berniat sholat terlebih dahulu sebelum tidur. Namun kali ini begitu berat kakinya untuk melangkah, sehingga ia memutuskan untuk tidur saja, karena matanya sudah teramat berat. Dan keesokan harinya, Bayu masih mencari di sekitar tempat kemarin. Ternyata masih banyak juga burung yang bisa ia dapatkan. Dan dengan penuh harap, jika malam nanti ia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Sepulang dari mencari burung, Bayu langsung mengerjakan penyembelihan hingga jadi tusuk sate. Bahkan sekarang istrinya pun tak segan-segan membantunya. Bayu sengaja mengambil jalan berputar untuk menuju lahan kosong. Semua itu ia lakukan demi menghindari orang yang mungkin saja melihatnya berada di lokasi yang menurut mereka memang tidak wajar. Seperti kemarin, menyiapkan dagangannya tepat di tengah-tengah lahan. Hingga ia mulai membakar sate burung gagak yang menimbulkan aroma sedap dan mengundang penciuman makhluk-makhluk penghuni lahan kosong tersebut. Malam ini, Bayu baru tahu kalau tempat itu ternyata dihuni makhluk halus yang tidak sedikit jumlahnya. Sebab bertepatan Bayu membakar sate, saat itu pula ia melihat dunia lain yang ada di sekitarnya. Lahan yang semula hanya terlihat pepohonan itu, kini mendadak terlihat seperti sebuah pasar malam. Bayu tidak berdagang seorang diri, tapi hampir setiap jengkal tanah telah dipenuhi para pedagang, umumnya makanan dan semua berbahan daging. Dari sup kaki kambing, sup dengkil sapi, sampai berbagai makanan ikan. Tak ada satu warung pun yang menjual sayur mayur. Sebab para penghuni lahan kosong ini adalah golongan pemangsa yang mungkin haus darah. Tapi di antara sekian banyak pedagang, hanya dagangan sate gagak Bayu yang paling laris manis dan cepat habis. Hampir semua pedagang di sana merasa iri dengan cara dagang Bayu. Namun Bayu menyadari mereka tidak akan jahil kepadanya. Sebab mereka juga bukan manusia, tapi makhluk dari alam gaib sejenis mereka. Bagus, bagus. Kau memang pintar mencari daganganmu. Sekarang, aku ingin agar kau entah besok atau lusa, kau menyembelih gagak itu di sini. Aku haus dan ingin minum darah gagak yang masih segar. Nanti, kau kasih bonus. Makhluk tinggi besar langganan pertama itu berkata sambil tertawa gembira. Disusul suara yang lain yang merasa puas atas pelayanan Bayu. Bayu kembali dengan membawa uang lebih banyak dari kemarin. Hampir setiap hari, Bayu harus berkeliling dari satu kampung ke kampung lain demi untuk mencari keberadaan burung gagak. Tapi akhirnya, dia semakin mengerti
kalau jenis burung ini sebenarnya sedang berkelompok. Jika bisa menemukan satu ekor saja, maka sudah pasti ada kawanan burung itu. Kawanan burung gagak juga termasuk salah satu satwa yang memiliki rasa sosial yang tinggi, saling bantu dan tolong-menolong, bahkan bisa juga dibilang pendendam. Jika salah seekor di antaranya ada yang mati diserang predator, maka kawanan ini akan menguburkan kawan yang mati dan mencari sang predator. Pencarian sampai ia lakukan di daerah Tangerang. Untuk itu, Bayu membeli sebuah motor demi untuk mempermudah menjangkau tempat-tempat yang jauh. Bayu tidak ingin mengecewakan makhluk-makhluk penghuni lahan kosong itu, yang berarti akan berhentilah ia mendapatkan uang dari mereka. Sudah 2 malam, Bayu tidak mendatangi tempat mereka karena sulitnya mendapatkan burung gagak. Dan malam ini tepat malam Jumat, malam yang sangat baik untuk Bayu, mengingat kata sang makhluk, jangan sampai lewat malam Jumat. Bayu membawa burung-burung itu dalam keadaan masih hidup. Mungkin ia hanya mematahkan sayapnya agar tidak bisa terbang. Kemudian ia memotong burung-burung itu di tengah-tengah lahan. Dan tanpa ia sadari, dari setiap sudut dan pepohonan semua makhluk itu datang menyerbu, berebut untuk meminum darah segar burung gagak. Bayu sudah tidak lagi merasa takut melihat sosok-sosok yang beragam bentuk, dari wajah yang hancur hingga yang bertingkah lucu yang menyeramkan. Sabar, sabar, semua pasti kebagian, kata Bayu. Dan makhluk-makhluk itu beranak kecil yang menuruti kata-kata Bayu. Bayu baru saja keluar dari lahan kosong itu, namun makhluk tinggi besar menghadang langkahnya. Siapa namamu, hai manusia? Makhluk itu bertanya dengan mendekatkan wajahnya, yang mungkin memiliki lebar 2 kali wajah Bayu. Namaku Bayu. Siapakah kamu ini? Jawab Bayu. Akulah penguasa alas kecil ini. Namaku Anggada. Dan sebetulnya aku adalah panglima perang dari kerajaan di negeri kegelapan. Dan bukan hanya aku yang tinggal di sini. Sebenarnya aku adalah suruhan dari seorang sultan untuk mendirikan pagar di tanah kekuasaannya ini. Ia tidak mau melihat ada orang lain yang mendirikan rumah di tanah miliknya. Sultan adalah orang yang maha sakti. Beliau sanggup menundukkan aku dengan cara adu tanding disaksikan anak buahku. Aku tidak menyangka kalau kesaktiannya mampu melumpuhkan tubuhku. Ilmuku sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Setelah aku kalah, aku harus menepati janjiku untuk setia mengabdi padanya. Hingga pada suatu hari, beliau memintaku untuk mendirikan sebuah tembok yang mengelilingi tanah miliknya. Dengan satu syarat, aku harus bisa mendirikan tembok sebelum terdengar suara kokok ayam jantan berbunyi. Jika aku gagal, maka aku akan selamanya menjadi penghuni tempat ini. Sementara ilmu kesaktianku tidak ia kembalikan lagi. Aku beserta anak buahku menyanggupi pekerjaan yang aku anggap mudah. Kami memulai pekerjaan setelah penghuni rumah yang satu-satunya berada di sini itu tertidur. Kau dapat melihat ukuran batu bata merah itu mempunyai ukuran yang berbeda dari buatan tangan manusia. Dan tanpa menggunakan adukan atau apapun, kami menyusunnya hingga tinggi dan hampir rampung. Berarti kalian sudah tidak bisa kembali ke negeri asal kalian? Tanya Bayu. Iya, untuk selamanya. Kalau dulu jika ingin sesuatu seperti minum darah atau makan sate gagak, itu sangatlah mudah. Anak buahku akan menyebar ke seluruh pelosok untuk mendapatkannya. Lalu kami berpesta pora. Tapi sekarang aku hanya bisa mengharapkan ada manusia yang menjual sate gagak seperti kau ini. Aku akan selalu menjual sate gagak, walaupun harus mencari hingga ke tempat-tempat jauh. Karena bagiku, tidak ada seorang pedagang apapun yang bisa mendapatkan keuntungan besar hanya dengan waktu singkat saja. Kalian tidak perlu khawatir, jawab Bayu. Tapi kau juga akan berhenti menjual sate gagak setelah kau sudah banyak uang dan kaya raya. Seperti pedagang sebelumnya, ia berhenti dagang atau sudah mati. Bayu terhenyak saat mendengar kata mati. Kenapa kau menduga kalau dia sudah mati? Tanya Bayu. Bisa jadi dia telah melanggar janjinya. Dan buat kau, aku akan menambah nilai atau harga sate yang kau jual. Hanya ada syarat yang harus kau penuhi. Apa? Syarat? Syarat apa? Bayu pun bertanya heran. Mudah saja.
Aku ingin minum darah cemani. Ingat, ayam cemani. Kau tahu ayam cemani? Belum tahu, tapi aku pernah mendengar kalau ayam cemani itu semuanya berwarna hitam. Dari bulu hingga kaki dan kukunya juga paruh, dan matanya semua berwarna hitam. Dan katanya lagi, darahnya pun berwarna hitam. Tapi aku belum pernah melihatnya sendiri. Semuanya yang kamu katakan itu benar. Maka carilah ayam itu, bawa dan sembelih serta bakar di tempat ini. Kau paham? Ucap makhluk itu. Baiklah, aku akan mencari ayam cemani itu. Cari sampai dapat, jawabnya. Makhluk itu memandangi kepergian Bayu dengan tatapan mata yang sulit untuk dimengerti. Sepanjang perjalanan pulang, Bayu merasa bingung kemana ia harus mencari ayam cemani yang katanya sulit untuk didapatkan. Kalaupun ada, belum tentu si pemiliknya akan menjualnya, meskipun orang yang membutuhkannya berani membayar dengan harga tinggi. Setelah bertanya ke sana kemari, hingga akhirnya ia mendapatkan alamat si pemilik ayam itu. Sebenarnya saya tidak akan menjual ayam ini, apalagi dalam keadaan sakit. Tapi berhubung saya memang butuh uang, saya juga tidak tega bila ayam itu sampai mati dengan sia-sia. Dan jika kamu memang benar untuk menolak bala, maka aku berikan ayam ini dengan harga murah. Biasanya seekor ayam cemani bisa laku ratusan juta, karena ayam jenis ini sulit untuk didapatkan, terang si pemilik ayam. Terima kasih banyak kalau Bapak mau menjualnya. Dan Bayu mengeluarkan uang ratusan ribu tanpa ia hitung lagi. Malam nanti memang bukan malam Jumat seperti yang diharapkan sang makhluk, tapi jika ia menunggu sampai 2 hari lagi, bukan tidak mungkin ayam tengah dalam kondisi sakit itu akan mati terlebih dahulu. Mengingat itu, Bayu mempersiapkan keperluannya untuk malam nanti. Dan pada tengah malam, Bayu mulai menyembelih ayam cemani yang darahnya ia beri wadah agar tidak terbuang. Mendengar suara ayam yang seperti tengah sekarat, beberapa makhluk segera berebutan turun dari dahan pohon sambil tertawa riang. Tunggu, ini pesanan dari Anggadah. Kalian harus menunggunya terlebih dahulu. Bayu mencegah beberapa makhluk yang ingin mengambil mangkuk di tangan Bayu yang berisi darah segar. Dan tak lama kemudian, makhluk yang bernama Anggadah pun sudah berada di hadapan Bayu. Sepertinya ia baru bangun tidur. Mulutnya terbuka lebar, menguap seakan menekan rasa kantuknya. Bau dari mulut makhluk itu membuat perut Bayu terasa mual, bau amis dan bacin. Kau benar-benar hebat, Bayu. Padahal untuk mendapatkan ayam cemani itu tidak mudah. Kalaupun ada, itu tipuan belaka. Dan terkadang para dukun jahat sengaja menyuruh makhluk peliharaannya yang dari bangsa jin untuk menyerupai ayam cemani. Aku kagum terhadap keuletan usaha yang kau lakukan. Untuk itu, aku tidak membayar ayam ini dengan uang. Ambillah emas yang ada di kantung hitam ini. Makhluk itu memberikan kantung hitam yang katanya berisi emas kepada Bayu. Bayu terus membakar ayam cemani hingga mengeluarkan aroma harum yang sangat harum. Ternyata setelah semua makhluk menikmati ayam bakar hingga habis, mereka pun memberikan uang yang jauh lebih banyak dari biasanya. Walaupun kehidupan Bayu sudah jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, namun ia tidak mau memperlihatkan apa yang ia miliki. Tumpukan uang di dalam lemari serta perhiasan yang cukup banyak tidak membuat Bayu tinggi hati. Dia tetap berpenampilan wajar-wajar saja seperti biasanya. Baginya, kebahagiaan anak dan istrinya adalah yang paling utama. Bayu juga tidak menegur jika akhir-akhir ini istrinya sering bepergian keluar bersama kedua anaknya dan pulang dengan sejumlah barang yang ia bawa dengan taksi online. Terkadang ada 1-2 tetangganya yang menyindir istrinya dengan kata-kata yang sebenarnya yang membuat Bayu tersinggung. "Wah, borong nih, habis dapat togel ya?" ucapnya. Bayu hanya tersenyum. Malah ia menjawabnya dengan kata yang lebih menohok. "Iya, kita menang togel. Memang tidak banyak sih, hanya 1 M. Masa sih? Kok uang sebanyak itu tidak kamu manfaatkan? Misalnya membangun rumah mewah gitu?" "Alah, itu sudah aku persiapkan," kata Bayu datar. Namun membuat wajah orang itu seketika mendadak buram. Rupanya guyonan kecil yang dikeluarkan oleh Bayu kepada laki-laki tadi dianggap serius. Dan ia menyebarkan berita kalau Bayu menang togel kepada teman yang ia jumpai di jalan. Bayu sama sekali tidak menyangka kalau akan berakibat membuat perutnya kaku menahan tawa. Bayu yang tengah tidur-tiduran di kursi panjang di dalam mendengar suara ribut-ribut di luar rumahnya
Dan ketika ia melihat dari kaca jendela, ternyata ada 5 lelaki yang tengah mendekati rumahnya, termasuk orang tadi. Bayu beranjak pergi dari tempatnya. Ia keluar dari pintu belakang. Istrinya Bayu yang mendengar suara gaduh di depan rumahnya pun menjadi penasaran. Ia pun keluar dan menanyakan ada keperluan apa mencari suaminya. "Apa benar Mas Bayu dapat togel sampai 1 M?" Suara pria setengah baya langsung bertanya. Mengernyitkan dahinya, ia sudah menduga kalau ini perbuatan suaminya. "Iya, namanya juga kita orang susah Pak. Kerja sering nganggur, jadi Mas Bayu mengadu nasib dengan memasang togel. Ternyata dia pintar membaca kode buntut dan sering mendapat hadiah, walau hanya beberapa juta saja. Tapi kemarin sungguh di luar dugaan Pak. Mas Bayu bisa tembus mendapatkan hadiah pertama, dan saya sebagai istri ya senang banget. Itu saya habis belanja sama anak-anak sampai 1 mobil." Rahayu berkata dan menunjuk barang-barang yang baru ia beli dan masih terbungkus dengan rapi. Kata-kata istrinya Bayu itu menambah keyakinan mereka kalau berita itu bukan berita bohong. Bayu pun kepikiran dengan ucapan lelaki tadi. Kenapa tidak untuk membangun rumah saja? Kata itu terus terngiang di telinganya, sehingga membangkitkan alam bawah sadarnya untuk membangun rumah secepatnya. Selama pembangunan rumah berjalan, Bayu mengontrak sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Namun di tempat ini, Bayu harus benar-benar ekstra hati-hati setiap pulang habis mencari burung gagak. Dan begitu pun saat dia hendak pergi untuk berjualan di tengah malam. Harta kekayaan Bayu semakin melimpah setelah ia memberikan korban seekor domba yang berbulu dan hitam. Namun untuk permintaan yang satu ini, Bayu harus berpikir 1000 kali. "Ingat Bayu, jika kau melanggar perjanjian ini, maka bukan saja nyawa keluarga kau yang akan menjadi korban, tapi dirimu sendiri. Pikirkan baik-baik itu. Jika kau sayang akan nyawamu, berikan orang tua yang masih bertalian darah denganmu sebagai korban pengabdianmu terhadapku." Bayu selalu mengingat kata-kata yang merupakan ancaman bagi dirinya. Nasib Bayu seperti di ujung tanduk. Ia tak bisa memilih, karena keputusan adalah wewenang dari makhluk yang bernama Anggada. "Tapi aku bukan menjalani pesugihan dan mengabdi dengan kamu, hai Anggada. Kamu hanya memintaku untuk berjualan sate gagak. Tapi kenapa ujung-ujungnya kamu minta korban manusia?" jawab Bayu saat itu. "Manusia memang berpikiran sempit. Kau mudah tertipu oleh pemberian uang kami. Apa kau tidak berpikir berapa harga satu tusuk sate pada umumnya? Kami membeli dengan bayaran ratusan kali lipat agar kamu terperdaya dan percaya pada kami. Dan kau tahu, aku membutuhkan darah dan daging manusia tua untuk mengambil ilmuku yang telah punah diambil sang pangeran dulu. Aku harus kembali ke negeriku dan aku sudah bosan di sini." Bayu termenung mendengar tuntutan makhluk yang sekarang nampaknya sudah tidak bersahabat lagi. Matanya selalu menatap tajam ke wajah Bayu dengan sorot mata berwarna merah dan membuat Bayu bergidik ngeri. Belum lagi penghuni lain pun ikut-ikutan menjauhi Bayu. Rumah sudah hampir selesai, sementara Bayu masih berdagang sate seperti biasanya. Sate tetap laris manis, karena itu memang kesukaan para makhluk penghuni lahan kosong. Tapi Bayu masih terus berpikir tentang korban yang harus ia serahkan. Waktu memang masih panjang, masih banyak kesempatan untuk Bayu bertindak. Tapi apa yang dapat ia perbuat? Lari dengan menyudahi menjual sate gagak? Bayu ingat kata-kata Anggada. Mungkin pedagang itu sudah kaya, atau memang sudah mati. Oh, jadi inikah konsekuensi dari perbuatan menjual sate gagak? Gumam Bayu. Permintaan yang berbau ancaman dari Anggada, makhluk tinggi besar penguasa alas kecil itu, tentu saja membuat Bayu harus berpikir keras.